Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita beri judul kultum kita dengan pemanfaatan harta menurut Islam. Harta adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita harus ingat bahwa harta bukanlah tujuan utama hidup kita, melainkan sarana untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dari hujan itu buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kamu mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, bicara masalah harta, tentu kita bertanya, apa itu harta? Harta secara definisi dapat diartikan suatu yang bernilai, baik berupa benda hidup maupun benda mati. Contohnya emas, perak, anak-anak, binatang ternak, dan sebagainya. Yang kedua juga harta merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan dari jenisnya, harta ada yang berwujud dan tidak berwujud. Segala jenis harta tersebut terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suatu masa kita akan ditanya, dari mana harta kita dapatkan dan kemana harta kita gunakan. Ajaran Islam menuntun kita, carilah harta dengan cara yang halal dan baik, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pemanfaatan harta haruslah dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Di antara pemanfaatan harta menurut Islam adalah yang pertama, harta sebagai amanah. Harta adalah amanah atau titipan Allah kepada kita yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu kapan Dia akan memberi dan kapan Dia akan mengambilnya. Namun yang harus kita perhatikan dan kita waspadai, janganlah kita sebagai insan yang dititipi merasa memiliki. Banyak kisah seperti kisah Qarun dan Fir'aun. Qarun dititipi Allah harta yang berlimpah, tapi merasa memiliki harta tersebut sehingga menjadi sombong dan kikir. Sementara Fir'aun dititipi Allah ilmu pengetahuan dan kekuasaan, tapi merasa berkuasa sehingga kedua-duanya dibinasakan Allah dengan cara yang sangat menggenaskan. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu, yang kedua, mari gunakan harta dengan bijak di jalan Allah. Selanjutnya, mari harta kita keluarkan zakat dan infaknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan apa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang keempat, mari pergunakan harta untuk membangun fasilitas umum. Contohnya lembaga-lembaga keagamaan, masjid, musola, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga diingatkan Allah bagi yang masih enggan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, hanya menyimpan-nyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 35, 34 dan 35. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari ketika emas dan perak dipanaskan ke dalam api neraka jahanam, lalu disetrikakan emas dan perak tersebut ke dahi, ke lambung dan ke punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan-simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kiamat yang paling terdekat adalah kematian. Saat kita berpulang, yang kita bawa hanyalah selembar atau 5 lembar kain kafan. Itu pun terkadang dari pemberian orang-orang yang kita tinggalkan. Lalu, kemana harta yang kita kumpulkan, yang tak tahu siang maupun malam, hujan maupun panas, terkadang tak tahu apakah itu halal atau haram. Kalaulah alasannya investasi di hari tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, Izamata ibnu Adam, inqata'a amaluhu ila min salasi, sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'u bi, atau waladun solihun yatu'ulah. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah segala amal, kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kalaulah ada harta yang kita kumpulkan itu dimanfaatkan di jalan Allah, tentu kita akan mendapatkan pahala sedekah jariyah. Dan kalaulah ada kita punya ilmu, punya skill, punya pengetahuan, punya kekuasaan, kita infakkan di jalan Allah dan dipergunakan di jalan Allah, tentu kita akan dapat pahala dari ilmu yang bermanfaat. Dan kalaulah ada anak-anak kita yang bisa kita besarkan di jalan Allah dan dibekali dengan ilmu-ilmu agama, tentu kita akan mendapatkan doa anak yang soleh yang akan selalu mendoakan kita setelah kita tiada. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejatinya semua harta adalah milik Allah. Mari kita niatkan untuk Allah, karena semua datang dari Allah dan dikuasai oleh Allah. Pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Akhirul kalam, sejauh-jauh apapun kita melangkah, Allah selalu menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Petunjuk Allah begitu jelas, ampunan Allah begitu luas. Bapak dan Ibu, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.